Jika keberanian tak kunjung hadir dalam dirimu, biarkan film ini memandu langkahmu menuju terangnya jalan. Film ini tak hanya menyuguhkan hiburan, namun juga bisa menjadi sumber keberanian dan motivasi dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Pada tahun 1944, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, di mana saat itu Nazi masih enggan menerima kekalahan mereka. Oleh karena itu, mereka menerapkan strategi bumi hangus atau taktik militer yang bertujuan untuk menghancurkan semua yang dapat berguna bagi musuh. Ikan hiu makan tomat, yuk langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita, kita akan berfokus pada seorang pria tua bernama Atami Corpy. Seorang pria tua penambang emas yang memilih untuk menghindari perang yang sedang berkecamuk saat itu. Meskipun tidak terlihat secara langsung dalam konflik peperangan, Atami menunjukkan bekas luka yang banyak pada tubuhnya. Tentunya hal ini mengisyaratkan masa lalu yang kelam dan menunjukkan bahwa dia bukanlah orang tua sembarangan. Atami Corpy adalah seorang pria yang tak memiliki sanak saudara dan hidup sebatang kara. Tapi di dalam hidupnya hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencari emas. Hingga pada suatu hari nasib baik menyertai Atami Corpy, di mana dia sudah menemukan sebutir emas di sebuah sungai kecil, yang tentunya hal ini membuat Atami penasaran untuk menelusuri sumber aliran sungai tersebut, dengan harapan dia menemukan lebih banyak emas yang tersembunyi di dalamnya. Dan benar saja, setelah melakukan beberapa penggalian, dia berhasil menemukan sejumlah besar bongkahan emas murni yang tersembunyi di dalam tanah. Kehadiran emas dalam jumlah besar itu pastinya akan memberikan kekayaan yang melimpah kepada Atami Corpy. Dengan kekayaan ini, Atami memastikan bahwa di sisa kehidupannya nanti dapat menikmati sisa hidupnya dengan tenang dan damai tanpa khawatir masalah keuangan. Keesokan harinya, karena jarak menuju bank untuk menukarkan emas-emasnya sangat jauh, Atami terpaksa harus melakukan perjalanan panjang membawa emas-emas miliknya tersebut. Dan di tengah perjalanan, Atami secara tidak sengaja berpapasan dengan rombongan tentara Nazi yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Bruno. He's riding to his death anyway. Atas insiden itu, seorang anak buah Kapten Bruno yang sombong dan belagu bernama Wop. Dia berencana untuk menembak Atami, namun Kapten Bruno melarang Wop melakukan tindakan tersebut. Karena Kapten Bruno menganggap bahwa itu sia-sia dan hanya membuang-buang peluru saja. Dan Bruno menganggap pria tua itu tidak terlalu berbahaya. Lagian di belakang sana masih ada 4 anak buahnya yang pastinya akan mencegat Atami melewati jalan ini. Dan benar saja, 4 tentara ini pun langsung mencegat Atami dengan menembaki anjingnya dengan sangat iseng sekali. Hingga akhirnya, mereka pun semua tertawa puas ketika mereka menemukan banyak sekali emas di dalam tas yang dibawa oleh Atami. Saat itu ketika Atami dipaksa merunduk dan akan menembak mati Atami, dan inilah yang terjadi. Keempat anak buah Kapten Bruno itu pun tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Kondisi ini tentunya membuat Kapten Bruno terkejut dan terguncang saat melihat anak buahnya yang telah kehilangan nyawa mereka. Namun Bruno terkejut saat dia menemukan sebongkal emas yang telah diambil oleh salah satu anak buahnya, sehingga Bruno pun memutuskan untuk memutar arah demi merebut semua emas tersebut dari pria tua itu. Tapi saat Atami mau melanjutkan perjalanan, dia tak sengaja memasuki ladang ranjau hingga kudanya mati dan emasnya berserakan. Bruno yang menyaksikan kejadian itu pun membiarkan Atami memungut satu persatu emas-emas tersebut. Tapi ketika salah satu anak buahnya akan menembak Atami, inilah yang terjadi. Akibat ledakan ranjau itu, debu bertebaran dan pandangan Bruno tertutup. Kemudian Bruno menyuruh salah satu anak buahnya maju perlahan. Namun sayangnya tentara tersebut tewas ketika terkena ranjau yang dilempar oleh Atami. Kemudian Bruno memerintahkan kedua anggotanya untuk berjalan di sepanjang sisi. Sementara Atami tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tapi saat itu Bruno menemukan kalung milik Atami lalu dia menyimpannya. Karena khawatir di depan mereka masih ada ranjau, untuk memastikan jalur mereka aman, Bruno pun meminta 2 tawanan wanitanya untuk berjalan di barisan terdepan. Pada akhirnya, Bruno dan Wop sangat terkejut ketika mereka mengetahui bahwa kalung itu sebenarnya adalah kalung tentara. Mengetahui hal itu,
mereka memastikan bahwa Atami adalah seorang mantan tentara. Namun kejutan yang lebih besar lagi menanti Bruno dan Wop adalah ketika mereka menerima konfirmasi dari pusat bahwa mereka sangat beruntung masih diberi kesempatan hidup, karena menurut informasi dari sumber yang terpercaya mengungkapkan bahwa Atami adalah mantan tentara yang paling ditakuti di kesatuannya. Dia dikenal sebagai sosok yang kejam dan menakutkan, dan tidak ada seorang pun yang ingin berselisih dengannya. Bahkan saat itu Atami disebut sebagai legenda karena berhasil membunuh 300 tentara Rusia hanya dengan sendirian saja. Dari penelusuran lebih lanjut, diketahui bahwa kekejaman dan kebrutalannya dipicu oleh kematian keluarganya dalam serangan pasukan Rusia selama Perang Musim Dingin. Keberanian dan keahlian tempur Atami dalam menghadapi musuh telah membuatnya terkenal dan ditakuti di antara rekan-rekannya. Bruno sebenarnya telah diberikan pilihan dan kesempatan untuk melanjutkan perjalanan pulang ke markas dengan aman. Namun ketika dia melihat emas yang dibawa oleh Atami, Bruno tergoda untuk memiliki kekayaan tersebut. Dorongan untuk memperoleh emas tersebut membuatnya berpikir untuk mengambil resiko dan tidak kembali dengan tawanan yang dia miliki. Meskipun Bruno tahu siapa sebenarnya Atami dan mengerti resiko besar yang harus dihadapinya, namun dia tetap kekeh keras kepala dan memutuskan untuk mengejar Atami untuk merebut semua emas yang dimilikinya. Bahkan dengan mengetahui betapa bahayanya mantan tentara tersebut. Karena sempat tertembak, Atami pun bersembunyi di belakang mobil bekas yang sudah tak terpakai. Lalu ketika mereka akan lewat, Atami langsung ngeguling dan menempel di kolong mobil. Kemudian dia melubangi tangki bahan bakar hingga bensinnya membasahi sekujur tubuhnya. Kemudian Atami nekat melakukan sesuatu yang tak terpikirkan sebelumnya. Saat itu, dia membakar dirinya sendiri agar anjing-anjing pelacak tidak mengejarnya sehingga dia bisa langsung melompat ke dalam sungai. Perlu kita ketahui, Atami adalah seorang manusia biasa yang memiliki fokus dan tekad yang kuat. Di sini juga kita akan melihat keberhasilannya bukan berasal dari kebetulan atau dari kekuatan supranatural dan juga keabadian, melainkan dari keinginannya yang kuat untuk bertahan hidup dan menolak untuk menyerah pada kematian. Tak lama kemudian, Bruno menyuruh 3 anak buahnya untuk menangkap Atami di dalam air. Namun tindakan tersebut justru berujung pada kematian mereka yang sia-sia. Sebaliknya, kejadian itu justru memberi kesempatan kepada Atami untuk berhasil menyeberang ke seberang sungai. Situasi ini semakin memperkuat tantangan bagi Bruno untuk memburu Atami dan merebut semua emas-emasnya. One more meter! Setelah Atami selamat dan naik ke atas permukaan sungai, dia justru menjadi saksi pembadangan yang sangat memilukan, di mana saat itu kota terdekatnya telah dihancurkan habis oleh Bruno dan pasukannya. Dan pada akhirnya Atami pun berhasil ditangkap oleh Bruno dan pasukannya, dan semua emas-emasnya pun dirampas oleh Bruno. Tak lama kemudian, Atami digantung pada sebuah tiang dan meronta-ronta dalam keputusasaan, hingga lama-kelamaan akhirnya Atami pun terdiam sehingga Bruno dan pasukannya pun pergi dari tempat itu. Head back on. Head back on. Beberapa saat kemudian, setelah mereka menganggap Atami sudah mati, padahal sebenarnya dia hanya pura-pura saja karena dia menahan napas dan menggunakan otot lehernya untuk menahan tali tersebut. Lalu saat itu dia berhasil mengurangi beban tubuhnya dengan cara menancapkan kakinya pada sebuah paku yang tertancap di tiang tersebut. Berkat adanya getaran pesawat tempur yang terbang rendah saat itu, Atami pun tak sengaja terjatuh dan berhasil selamat dari maut. Yang ternyata pesawat tersebut dikendarai oleh 2 pilot Nazi yang kebetulan mendarat di sana, sehingga Atami langsung menghabisi kedua pilot tersebut. Saat itu Atami sempat akan mengubur harapannya untuk mendapatkan emas-emasnya kembali, tapi tiba-tiba dia memiliki ide setelah melihat pesawat milik kedua pilot tersebut. Kemudian salah satu pilot yang sedang sekarat pun benar-benar dibuat takjub sekaligus ketakutan saat melihat Atami menjahit lukanya menggunakan kawat berkarat dengan tangannya sendiri. Setelah beberapa saat Bruno dan anak buahnya berjalan menjauh dari tempat itu, Bruno dan pasukannya hampir tiba di tempat tujuan, tapi perjalanan mereka terhenti saat melihat pesawat tempur milik Nazi yang terdampar tepat di tengah jalan.
Tak hanya itu, Bruno juga terkejut ketika melihat sang pilot sudah mati dengan kondisi terikat tali. Funny. Nothing. That's my rope. What? Everybody move! He's hanging from a rope somewhere. We all know the story, and he won't. You'll see what happens when you take everything from him. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Bruno pun segera memasuki tangki dan melanjutkan perjalanan. Di sana terlihat semua anak buah Bruno mulai merasa takut dan ketar-ketir setelah melihat fakta baru tersebut. Terutama setelah mereka mendengar cerita dari seorang tawanan yang menggambarkan Atami sebagai sosok legenda yang kejam dan menakutkan. Dan benar saja, setelah melihat fakta itu, Atami ini benar-benar kejam dan mengerikan, bukanlah sekedar omong kosong semata. See what happens when you take everything that is left of your story. Setelah memberikan senjata api kepada para tawanan wanita, Atami segera bertindak untuk menyingkirkan satu persatu tentara Nazi yang benar-benar sudah dilanda kepanikan. Para tawanan wanita pun bekerja sama secara kooperatif dan ikut berkontribusi dalam menghancurkan satu truk penuh pasukan Nazi yang sedang minum minuman keras. Walaupun hanya menggunakan kapak pertambangan, Atami berhasil mengeluarkan Bruno dari dalam tangki itu. Tapi saat Bruno melakukan perlawanan, dia akhirnya terjatuh bersama Atami setelah ditarik keluar secara paksa. Dalam keadaan ketakutan yang sangat, Bruno pun meninggalkan Atami di belakangnya. Atami pun tetap berada di dalam lob dengan Wop yang sangat ketakutan. Bahkan Wop sampai memohon ampun demi keselamatannya. Sementara itu, dua tentara Nazi muncul dengan menggunakan sepeda motor dalam keadaan yang seharusnya membuat Atami diserang oleh tentara yang baru datang itu. Tapi mereka malah melarikan diri dengan penuh ketakutan. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan itu, Bruno terus menunjukkan sifat serakahnya. Dengan mudah Bruno menembak anak buah terakhir yang masih tersisa karena dia tidak ingin membuang waktu dan segera menyalahkan pesawat sebagai alasan untuk pergi dari tempat tersebut. Bahkan sang pilot penjemput pun turut mengikuti langkah Bruno untuk segera meninggalkan lokasi. Pada saat itulah muncul Atami dengan menggunakan sepeda motor dan hanya membawa kapak pertambangan sebagai senjatanya. Lalu dengan cerdiknya Atami, dia berhasil menempel pada pesawat tanpa disadari oleh Bruno. Jika Atami dapat melakukan hal yang dianggap mustahil, kita pun mampu. Jadi intinya teman-teman ya, jangan pernah ragu pada potensi dan kemampuan diri kita sendiri. Jadilah seperti Atami yang berani dan tak kenal takut dalam menggapai impiannya. Dengan tekad yang kuat, Atami pun mampu melakukan berbagai hal yang dianggap mustahil. Untuk mencapai tujuannya, ia pun berhasil menyusup ke dalam pesawat tanpa terdeteksi dan melibatkan diri sendiri dalam pertarungan langsung dengan Bruno. Di sini juga Atami menggunakan keterampilan dan kecerdikan yang luar biasa untuk menghadapi si Bruno. Dengan menggunakan segala kemampuan fisik dan mentalnya, Atami memberikan perlawanan yang tangguh dan tidak mengenal rasa takut. Pertarungan antara Atami dan Bruno pun menjadi puncak ketegangan yang menunjukkan keberanian dan ketangguhan Atami dalam mencapai tujuannya. Karena Bruno merasa dia sudah menang, lalu dengan sombongnya kemudian dia membuat keputusan yang sangat fatal. Dia menggunakan sabuk pesawat untuk mencabuk Atami hingga puas. Tapi saat Bruno mencabuk Atami, dengan sigapnya Atami mengikatkan sabuk itu pada sebuah bom yang siap meledak. Akibatnya, Bruno terpaksa ikut terseret jatuh bersama bom yang siap meledak itu. Keputusan ini pun membuktikan betapa kesalahan besar yang telah dilakukan oleh si Bruno. Dan sekali lagi teman-teman, kita akan dibuat terkejut oleh Atami yang sebenarnya tidak seharusnya memiliki kesempatan untuk hidup. Karena pesawat itu jatuh karena sang pilot sudah tewas ditembak oleh si Bruno. Namun Atami dengan luar biasa mengambil tindakan berani. Dia mengikatkan tubuhnya pada pesawat untuk mengurangi kemungkinan cedera atau kematian akibat benturan. Yang tak lama lagi akan terjadi seperti yang dapat kita duga. Dengan keajaiban yang luar biasa, Atami berhasil selamat dari kecelakaan pesawat yang jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi. Setelah Atami selamat dari pesawat itu, Atami tidak pergi ke puskesmas atau mantri desa terdekat atau setidaknya beli obat pereda nyeri gitu. Tapi sebaliknya dia malah langsung pergi ke bank untuk menukarkan semua emas-emasnya dengan jumlah uang yang sangat besar. Jadi teman-teman, pada akhirnya cerita film ini memperlihatkan sebuah ending yang mengejutkan. Di ending ini kita melihat Atami Corpi dibiarkan masuk begitu saja oleh satpam. Bahkan semua orang yang ada di bank tersebut menyingkir dan film pun berakhir dengan sangat-sangat menyingkirkan. See you later.
Jadi mungkin teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, ketika kita merasa lemah, ingatlah bahwa film ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk memulai sesuatu yang baru. Ingatlah, dalam proses mencapai impianmu, perjalanan dimulai dari langkah pertama. Jika kamu tidak memulai sekarang, kamu tidak akan pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Beranilah melangkah keluar dari zona nyaman dan hadapi tantangan dengan penuh semangat. Jangan lupa, kesuksesan tidak hanya tergantung pada hasil akhir, tetapi juga pada perjalanan dan proses yang kamu tempuh. Ambil waktu untuk menikmati setiap langkah kecil yang kamu capai, karena mereka merupakan bukti keberanianmu dalam memulai sesuatu yang baru. Jadi inti daripada intinya teman-teman, jangan ragu untuk memulai sesuatu yang baru. Bersiaplah untuk melangkah ke dalam dunia yang belum dikenal dan buktikan bahwa kamu mampu mengubah apa yang buruk menjadi sesuatu yang indah. Jaka sembung makan seblak. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.